Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga percaya kekasih Tuhan masih tetap semangat belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita di dalam segala situasi keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu kebahagiaan bagi orang yang suka memperhatikan sesama. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebahagiaan bagi orang yang suka memperhatikan sesama. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kekasih Tuhan, ucapan ini merupakan ucapan dasar yang terdapat di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru kekasih Tuhan selalu menekankan bahwa untuk diampuni kita harus juga mengampuni orang lain. Untuk diampuni kita harus juga mengampuni saudara kita, orang lain sesama kita. Nah, kekasih Tuhan ini sangat jelas. Nah, kita akan melihat beberapa ayat yang menjelaskan hal ini. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sangat jelas, penghakiman akan terjadi kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Matius 18 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kembali lagi, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni saudara kita. Nah, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan bagi kita itu sangat jelas tentang pengampunan di sana. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 apa yang terjadi di sana. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang ke-15 sangat jelas. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kekasih Tuhan, sangat jelas pengampunan di sana. Ketika kita tidak mengampuni sesama kita, saudara kita, orang lain, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Sebaliknya kekasih Tuhan, kalau kita mengampuni saudara kita, sesama kita, orang lain, maka Bapa di sorga pun akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi kekasih Tuhan, perjanjian baru secara jelas dan konsisten mengajarkan bahwa hanya orang yang murah hati saja yang akan menerima kemurahan belas kasihan Allah. Nah, kekasih Tuhan, kita buka di dalam Matius tadi yang kita baca, Matius 5 ayat yang ke-7. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, itu kita menemukan kata murah hati di sana. Nah, kata murah hati di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 itu ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata elemon. Nah, tetapi kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat pengertian murah hati di dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata murah hati itu ditulis dengan kata keset. Nah, kekasih Tuhan, kata keset bukan hanya berarti menaruh simpati kepada orang atau ikut menyesal atau merasakan kesedihan orang lain. Bukan hanya itu kekasih Tuhan, tetapi kata keset ini memiliki arti yang sangat dalam benar-benar, yaitu kemampuan menempatkan diri benar-benar ke dalam diri pribadi orang lain. Supaya apa kekasih Tuhan? Kita lihat yang pertama, supaya kita dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang lain tersebut.
Artinya bahwa kita dapat melihat seperti apa yang dilihat orang lain. Kita turut melihat apa yang dialami orang lain, entah itu penderitaan, entah itu problem, masalah-masalah, entah itu pergumulannya. Nah, kekasih Tuhan, kata keset ini mengajarkan kita untuk turut melihat apa yang dialami orang lain. Nah, yang kedua, kekasih Tuhan, supaya kita dapat memikirkan sesuatu dengan pikiran orang lain tersebut. Artinya bahwa kita turut berpikir seperti orang lain berpikir. Kita turut memikirkan penderitaan orang lain. Kita turut memikirkan apa yang dialami, apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu pengertian murah hati, kata keset di dalam bahasa Ibrani. Dan yang ketiga, kekasih Tuhan, pengertian kata keset murah hati dalam bahasa Ibrani itu supaya kita dapat merasakan sesuatu dengan perasaan orang lain tersebut. Artinya bahwa kita ini harus turut merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain. Kita turut merasakan apa yang dialami, apa yang dirasakan orang lain. Entah itu penderitaan, entah itu pergumulan, entah itu kesusahan apapun. Kita harus turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Jadi kekasih Tuhan, murah hati kepada orang lain itu ada usaha yang harus kita lakukan. Ada usaha yang harus kita lakukan. Melihat, memikirkan, dan merasakan. Itu butuh usaha, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mata untuk melihat kesusahan dan penderitaan orang lain. Pikiran untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Turut memikirkan penderitaan orang lain, kesusahan orang lain. Perasaan untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Orang yang bermurah hatilah seperti itu, kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, orang yang sangat berbahagia adalah orang yang dapat masuk ke dalam diri orang lain. Sehingga ia dapat melihat kesusahan orang lain, ia dapat memikirkan kesusahan orang lain, dan ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Entah itu mungkin pergumulan, penderitaan, kesusahan yang dialami oleh orang lain. Kita harus turut melihat, turut memikirkan, dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah pengertian murah hati. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita saling memperhatikan, turut memikirkan, dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kalau tangan kita luka, tidak mungkin kaki mengatakan bodoh amat, mati lo. Bukan. Tidak mungkin seperti itu. Ketika tangan kita luka, maka kaki ini akan berjalan untuk mencari obat, untuk mengambil obat, untuk mengobati tangan yang luka. Itulah tubuh yang sebenarnya. Kalau mata kita sakit, tidak mungkin tangan mengatakan bodoh amat. Tidak mungkin. Pasti tangan bertindak, mungkin mengambil obat dan mengobati mata yang sakit. Nah, itulah gambaran kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah makna kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, kekasih Tuhan, orang yang suka memperhatikan dan merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain adalah orang yang sangat berbahagia, dan orang tersebut akan memperoleh kemurahan dan belas kasihan dari Allah. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kekasih Tuhan, marilah kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena orang yang paling berbahagia adalah orang yang suka memperhatikan kesusahan, penderitaan orang lain. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, kekasih Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kebahagiaan sesungguhnya adalah
orang yang suka memperhatikan sesama. Nah, kekasih Tuhan, mari dengan ayat ini kita harus benar-benar saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Orang yang suka memperhatikan orang lain, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu dan dia akan memperoleh kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. Demikian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.